Tugas hidup ini adalah melakukan amal-amal baik, menjadi orang baik sampai nanti kembali menghadap Allah dalam keadaan Allahumma sholli ala Muhammad. Kita semuanya akan kembali kepada Allah, betul? Mungkin di antara jamaah ini ada yang waktunya masih lama, termasuk saya. Mungkin ada yang setahun lagi, mungkin ada yang sebulan lagi, mungkin ada yang seminggu lagi, bahkan mungkin ada yang pertemuan ini merupakan pertemuan yang terakhir. Tapi saya doakan semuanya mudah-mudahan panjang umur fi taatillah. Jemaah sekalian, ketika kita menghadap kembali Allah, Allah tidak menginginkan kita ketika kita menghadap kepada Allah dengan membawa harta yang banyak, harta yang berlimpah, enggak, karena Allah itu maha kaya. Allah tidak menghendaki kita kembali kepada Allah dengan membawa ilmu yang banyak, karena Allah sumbernya ilmu. Allah juga tidak menghendaki kita menghadap Allah dengan membawa pangkat yang tinggi, jabatan yang tinggi, enggak, karena Allah itu Malikul Mulki, raja di raja. Tapi Allah hanya menghendaki agar ketika kita kembali kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang suci, dengan hati yang bersih, dengan hati yang sehat. Allahumma sholli ala Muhammad. Woi. Woi. Atau dalam bahasa yang lain, dengan keadaan radhiyatam mardhiyah, dalam keadaan ridha dan diridhai. Jemaah sekalian, jangan sampai kita nanti ketika menghadap Allah hati kita kotor. Apa yang mengotori hati adalah Setiap manusia pasti punya dosa, betul? Kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Semua manusia punya dosa. Tiada gading yang tak retak, tiada mawar yang tak berduri, tiada api yang tak berasap, tiada entut yang tak basin. Tidak ada manusia yang lepas dari kesalahan, dari kekhilafan, dari dosa. Sedangkan para wali saja masih ada kemungkinan melakukan dosa-dosa kecil. Kalau Rasulullah nggak mungkin melakukan dosa, karena Rasulullah punya sifat maksum, terjaga dari dosa besar maupun dosa kecil. Kalau para wali itu punya sifat mahfud itu terjaga dari dosa besar, nggak mungkin melakukan dosa besar, tapi ada kemungkinan masih melakukan dosa kecil. Begitu sadar melakukan dosa dan kesalahan, segera memperbanyak istighfar. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena hanya para waliullah lah yang memperbanyak istighfar setelah para nabi. Hanya para wali yang banyak istighfar kepada Allah setelah para nabi. Salah satu sifat para waliullah itu adalah banyak istighfarnya. Lah kita untuk menjadi waliullah rasanya berat. Mentok Anda semua itu jadi wali murid. Setidaknya kita harus memiliki sifatnya para wali. Apa itu? Memperbanyak istighfar. Yuk kita menteladani Nabiullah Adam alaihissalam. Halo. Nabi Adam melakukan kesalahan ketika berada di surga, meskipun ini sebenarnya sudah skenario dari Allah, disetting Allah, diatur sedemikian rupa. Gara-gara syajaratul khuldi itu yang dilarang mendekati, malah bukan hanya didekati, dipetik dan dimakan. Akhirnya Nabi Adam terusir dari surga. Itu sebenarnya bukan murni mutlak kesalahan Nabi Adam, tapi ada campur tangan iblis, betul? Ada peran serta Siti Hawa, istri Nabi Adam, betul? Iblis menggoda Nabi Adam tidak mengenekkan, gak kena. Akhirnya menggoda agent Siti Hawa sebagai agent. Kemudian Siti Hawa merayu Nabi Adam, baru Nabi Adam kena. Sebenarnya ada campur tangan iblis, ada keterlibatan Siti Hawa, tapi Nabi Adam sama sekali tidak menyalahkan istrinya, tidak menyalahkan iblis, mengakui itu kesalahan pribadi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal.
Yuk sama-sama kita mengakui segala dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tabarrukan kalau para aulia dulu ini dipakai ujian di musola, di masjid menjelang sholat berjamaah. Ini artinya Rabbana, ya Allah Tuhan kami zalamna, kami zalim. Kami berbuat aniaya atas diri kami anfusana wa illam taghfir lana, andaikan Engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan Engkau tidak mencurahkan kasih sayang-Mu, tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, tentu kami akan termasuk orang-orang yang rugi, termasuk orang-orang yang celaka. Yuk sama-sama. Rabbana ya Rabbana, Rabbana mohon maaf, ini kalau lagu namanya himne. Himne itu harus penuh penghayatan, lagunya sendu, lagunya syahdu, menyentuh kalbu, bukan lagu mares. Kalau lagu mares itu semangat, berapi-api. Kalau himne itu kayak lagu kebangsaan itu ya. Dari yakin untukku akan karuniamu, tanah air pusaka, cinta tanah air Indonesia merdeka, syukur aku sedangkan kehadiranmu Tuhan. Ini namanya lagu himne, kayak mana? Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Weh, samurai. Contoh, kalau lagu mares itu kayak sorak-sorak bergembira, itu mares semangat. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Piro kok gembira? Oh, termasuk Garuda Pancasila, itu mares. Garuda Pancasila, aku akan dukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban. Itu kalau dipakai lagu himne ya elek. Misalnya sorak-sorak bergembira semua, elek. Sudah bebas negeri, elek. Hoi. Lagu tadi saya sampaikan juga di sana. Kalau pakai lagu itu lebih menyentuh, lebih terenyuh. Hoi. Adzan itu dilakukan biar lebih menyentuh. Hayya 'alal falah. Coba umum adzan gak dilakono. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Yo sintot ya, temi watu kok. Halo. Baca Quran pakai lagu yang syahdu, pakai lagu yang menyentuh, itu bisa lebih khusyuk, lebih khidmat. Kita pakai istighosah, kita asmaul husna, atau kita zikir. Kalau lagunya lebih menyentuh itu lebih khusyuk, betul? Bahkan takbiran, coba
takbiran itu kita mendengar saja menitikkan air mata. Kenapa? Karena subhanallah. Apalagi jenengan-jenengan yang berada di negeri beton ini. Bener ya negeri beton ya? Krunguku ngono soalnya. Merasa jauh dari orang tua. Terus tebak krungu riyo, eling bojomu gelem mbok celatu. Zaman merasa banyak dosa, ya Allah setahun ku biarkan suamiku garing. Eleng dosa, betapa selama ini aku tidak bisa melayani. Nangis, apalagi eleng orang tua yang sudah meninggal. Masya Allah, nak krungu takbiran lagune sahdu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, istighfarun. La ilaha illallah. Masya Allah, coba takbiran enggak dilakukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Enggak robo-robo. Atuh. Oke, kenapa manusia melakukan dosa? Allahumma sholli ala Muhammad. Kita akan masuk bulan suci Ramadan. Ini bulan suci, kita harus masuk dalam keadaan yang suci pula. Makanya, kita siap-siap perang melawan nafsu, siap-siap perang melawan setan. Ada yang nanya, lo katanya bulan Ramadan itu setannya dibelenggu, setannya dipenjara. Betul, yang dibelenggu kan setan, yang dipenjara kan setan. Lah kancane. Kancane bebas berkeliaran. Setan memang dipenjara, setan memang dibelenggu, tapi kancane. Oke, saya dapat bocoran. Teko setan. Siapa ngomong kancane? Matur suwun. Bocorannya gini. Ini menjelang bulan Ramadan. Halo. Setan ini rapat terbatas. Gak percaya ya. Ini setan rapat terbatas. Terutama dedengkot-dedengkotnya setan ini rapat. Rapatnya gini. Para setan-setan sekalian. Terima kasih atas kejujurannya. Para setan-setan sekalian. Ini yo ngene. Iki sing ngomong setan, aku nirohno. Tangan kok angel men. Ini sebentar lagi kita di bulan Ramadan ini akan kena PHK massal. Kita udah nggak bisa berkutik karena kita terbelenggu, kena aturan, kena perda akhirat. Wes ndak iso nggodha menungso. Kita 1 bulan penuh ter-PHK massal, lumpuh kita, nggak bisa apa-apa. Maka sebelum Ramadan datang, mari kita kompakan, mari kita kerja keras, kita maksimalkan untuk menggembleng manusia-manusia. Ini saatnya manusia-manusia digembleng sama setan. Tujuannya apa? Agar manusia bisa lebih setan daripada setan. Karena setan sadar bahwa nanti Ramadan dia nggak bisa menggoda manusia, dia nggak bisa berkutik, nggak bisa apa-apa. Maka sebelum Ramadan datang, terutama di bulan-bulan Sya'ban mendekati Ramadan ini, setan melakukan gemblengan yang luar biasa. Dan Anda pun tidak sadar bahwa sebenarnya Anda juga termasuk bagian dari anggota yang digembleng oleh setan.
Anda jangan salah, setan itu nggak pernah nakal kok. Setan itu nggak pernah bertindak kriminal kok. Woi, pernah lihat ada setan minum ciu? Nggak ada, nggak ada. Woi, nggak ono. Setan itu nggak ikut nakal kok. Setan itu hanya mengojo-ojoi, mengiming-imingi loh, memprovokasi saja. Pelakunya manusia, setan hanya ayo nakal, ayo tusuk, hanya seperti itu, membisiki saja. Alladzi yuwaswisu fi, membisikkan sesuatu kejahatan di hati manusia. Ayo cepet dosa. Ketika manusianya dosa beneran, nah itu setan nggak ikut dosa. Setan cuma bilang berhasil, hore. Berhasil, hore. Karena dia hasil. Tapi ketika manusia digodok karo setan, kok manusianya katakan tidak. Setan balik, lapor komandane, lapor ketuane, gagal dah. Gak apa-apa, gagal sekarang. Kita jangan putus asa, besok dibalani meneh. Oh no, setan ini tidak ikut. Setan itu hanya bisik itu. Kayak gini Anda dibisiki setan. Cepet nyambule, nyapong ngenteni sampai rampung. Nggak usah nunggu sampai selesai nyambule. Wong intine arep dijaluki infak itu nyambule. Apalagi yang berada di situ, yang seragaman itu digudok karo setan. Wis rampung oleh tampil, wis bar jedit wis nyambule. Makanya kapan betah duduk di situ nggak digudok setan, tapi sampai subuh. Kapan nggak sampai subuh berarti ya kalah sama setan. Ini mohon maaf, ini bokong sampean. Ini sudah diduduli sama setan, dul. Biar cepat berdiri, biar cepat pulang. Alasannya, awas ya majikanmu marah, rumahmu itu jauh, nanti perjalanan sampai rumah kalau majikannya marah gimana? Ayo, ini arep mulai toh. Aku kesetrum soalnya. Nah iya makanya aku ngerti lek omahmu ado. Setan ini luar biasa. Bisikin, halo. Jadi kayak sampean itu dibisikin, nggak usah ngaji. Ngapain minggu-minggu pakai ngaji, jauh-jauh ngaji tok. Enakan di lapangan sana loh. Enakan di sana gitu. Tapi alhamdulillah Anda semua lolos di sini. Ini tadi udah kena bisikan setan, tapi Anda lolos. Udah dibisikin tadi, mau berangkat, dah nggak usah ke pengajian, belok nang Victoria pakai ngono. Tapi sampean lolos sampai ke sini. Apa setelah nyampe sini nggak digoda sama setan? Lah kok nyimut? Yo panggah digoda. Setan ini menclok di lambe-lambe jenengan. Plek, makanya dijak ngaji terus ngomong dewe. Soale lambene diencloki setan. Matur suwun sampean ngomong setan karang jaman aku. Matur suwun, aku baru kali ini di setan-setan kowe. Matur suwun. Awas. Ngomong dewe-dewe kadang-kadang suwe-suwe ngrasani. Gak tanggung-tanggung sing dirasani kiai. Aku dipikir nggak tahu ada yang gosipin aku ngerasani gini kok. Biasanya nggak tahu berpakaian koyok ngono. Ngerti. Dipikir aku nggak tahu. Ya no, makasih ngono, malah ngono ya saya bangun. Ada yang bahkan belum pernah ketemu saya, baru lihat di YouTube itu ngomong, nah kok gak podo. Akar. Apalagi yang beli kaset itu, lah fotonya no kaset kok ganteng. Sakar. Yang penting bojoku sek kolu.
Allahumma sholli ala Muhammad. Allah ya Karim. Oke. Kenapa manusia melakukan kesalahan? Maka kita mau memasuki Ramadan, kita perang. Karenanya sebelum Ramadan itu kalau orang Jawa ada namanya megeng. Megeng itu megeng itu namanya, megengan itu selamatannya. Megeng, halo. Ini dari bahasa Jawa kuno, artinya megeng itu kalau bahasa Arab al-imsak, kalau bahasa Indonesianya mengempet. Sakarepku mengempet. Ora kok megeng nek dimek-mek dadi ageng ngono kok. Mengempet. Ini kita persiapan untuk menahan dan menahan. Lu kok pakai selamatan? Allahumma sholli ala Muhammad. Salamatan itu salah satu di antara bentuk ungkapan rasa syukur saking bahagianya mau datang bulan Ramadan. Rasulullah menyatakan, "Man fariha bi dukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran." Barang siapa yang bergembira, senang dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya atas api neraka. Lah, bentuk dari rasa bahagia itu kan ekspresinya macam-macam. Yang paling ekspresionis ya syukuran. Kalau anak kecil, bentuk rasa syukurnya ya lincak-lincak mencolot. Kita anak kecil, dan anak-anak tua model gini iki. Ayo mulai. Bentuk dari rasa syukurnya apa? Ya tadi sedekah tadi. Maka yang sedekahnya banyak itu tanda bahwa dia bahagia, gembira dengan akan datangnya bulan Ramadan. Dan Rasulullah menyatakan orang yang gembira kedatangan bulan Ramadan maka Allah mengharamkan jasanya atas api neraka, berarti wajib masuk ke biar dikatakan bid'ah macam-macam itu orang yang tidak tahu itu. Ben diarani bid'ah tidak masalah. Apa bentuk syukur saking bahagianya, nggak sekedar pakai spanduk. Yang banyak kan saking bahagianya mau kedatangan Ramadan terus bikin spanduk dipasang di mana-mana, dipajang di mana-mana, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Kasihan marhaban digantung di mana-mana. Ya itu kan ya bentuk syukur, tapi nilainya kan hanya senilai spanduk berapa. Oke, jamaah sekalian, oke tolong diperhatikan, ini serius. Nafsu itu ada 4. Kalau yang sering Anda dengar, ada namanya nafsul ammarah, ada yang kedua nafsu lawamah, yang ketiga nafsu syahwiyah, yang keempat nafsul mutmainnah.